Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah smiling voice dalam sidang online. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membantu teman-teman bagaimana caranya sukses dalam sidang online. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini memang menyebabkan banyak hal terpaksa kita lakukan secara online ya, karena situasinya memang tidak memungkinkan kita untuk menyelenggarakan kegiatan secara offline. Salah satunya adalah sidang skripsi, mungkin juga sidang proposal ya. Jadi topik ini cocok untuk teman-teman yang akan menyelenggarakan sidang proposal atau sidang skripsi. Nah, baik teman-teman sekalian, mengenai persiapan teknis dan sebagainya, itu saya sudah pernah memproduksi videonya bagaimana cara mempersiapkan secara teknis tentang sidang online. Nah, jadi kalau persiapan teknisnya sudah selesai, kemudian penguasaan materi untuk sidang juga sudah kamu kuasai, jadi selanjutnya tinggal pelaksanaannya. Nah, kalau pada kesempatan ini saya ingin sampaikan tentang smiling voice, ya, artinya begini, pada saat sidang online, smiling voice itu dibutuhkan. Kenapa? Karena pada saat teman-teman mempresentasikan hasil penelitian, katakanlah ini contohnya sidang skripsi ya. Nah, biasanya sangat sedikit sekali waktu untuk bertatap muka ya. Jadi wajah teman-teman itu dilihat oleh penguji dan pembimbing saat ujian itu sangat sedikit, singkat. Kenapa? Karena pada saat selesai teman-teman memperkenalkan diri, melakukan opening, kan selanjutnya akan mempresentasikan hasil penelitian itu melalui slide. Nah, kemudian slide itulah yang muncul di kamera itu ya, pada saat ujian online itu. Kalaupun ada, mungkin wajahmu inset ya di salah satu pojok, tapi itu juga jarang yang membuat program itu. Tapi pada umumnya tinggal suara. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita kan tidak hadir ya secara fisik ya, hanya jarak jauh. Jadi harus ada sesuatu yang kuat ya. Ketidakhadiran secara fisik kita ganti dengan kehadiran dengan suara. Nah, di dalam sidang offline misalnya teman-teman bisa mengoptimalkan smiling voice, smiling face, kemudian body language itu kan. Tetapi pada sidang online itu tidak bisa. Hanya kita mengandalkan adalah smiling voice. Nah, kita optimalkan itu. Jadi kalau kita melihat misalnya pada saat mahasiswa itu benar-benar mempersiapkan diri dalam menghadapi sidang online ini, kita dalam arti betul-betul meminimalisir kekurangan dari sidang online itu ya. Jadi tadi saya bilang kalau offline kita bisa body language kita, face kita, ekspresi wajah itu bisa optimal diperhatikan oleh tim penguji. Nah, baik teman-teman sekalian, sebelum saya memberikan contoh ya, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan smiling voice ya. Smiling voice itu adalah suara dengan nada dan intonasi yang ceria ya, bersemangat ya. Jadi smile itu kan senyum, voice itu suara. Jadi suara yang senyum. Bagaimana sih kok suara yang senyum? Nah, sekarang kita lihat, senyum itu kan sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan, enak dilihat ya. Voice itu suara. Jadi berarti kalau kita lihat maknanya adalah suara yang menarik perhatian bagi pendengarnya. Jadi suaranya terdengar bersahabat, ramah gitu.
membahagiakan, menyenangkan bagi pendengarnya. Jadi manfaat dari smiling voice itu adalah yang pertama, menularkan rasa senang dan bahagia gitu bagi pendengarnya. Nah, siapa yang mendengarkan? Tentu saja yang mendengarkan dalam hal ini adalah penguji dalam sidang skripsi itu. Misalnya kalau contohnya sidang skripsi. Lalu jangan lupa bahwa dengan suara yang ramah, menyenangkan tadi itu dapat meredam emosi yang negatif. Jadi pendengarnya itu mungkin sedang kesel, sedang marah, sedang ada perasaan-perasaan yang tidak enak gitu. Entah itu apa penyebabnya, mungkin ada hubungan kurang baik denganmu, atau mungkin faktor luar dan tidak ada persoalan dengan yang akan ujian. Nah, itu insya Allah dengan smiling voice itu semua perasaan-perasaan yang negatif, emosi-emosi yang negatif itu bisa diredam ya. Dan jangan lupa teman-teman sekalian bahwa pada saat sidang itu pada umumnya penguji tidak terlalu lama menyimak apa yang kamu tampilkan di layar gitu ya, tetapi seringkali diselingi dengan membaca skripsi. Nah, sehingga apa yang paling kuat yaitu tadi suaramu itu. Jadi jangan sekali-kali lemah suaranya, harus suara itu dijaga. Nah, bagaimana nanti menjaganya suara itu agar tetap stabil? Dengan smiling voice tadi nanti saya ambil contoh ya buat teman-teman sekalian. Nah, biasanya orang-orang yang menggunakan smiling voice itu adalah guru, dosen, kemudian orang-orang yang bergerak di bidang jasa ya. Jadi supaya ramah gitu komunikasinya. Nah, baik teman-teman sekalian, sekarang kita fokus pada sidang online ya. Nah, apa yang harus kita lakukan dan kapan kita menggunakan smiling voice itu? Pertama kali pada saat mengucapkan salam ya. Kemudian yang kedua, selama ujian atau sidang itu berlangsung, selama kamu berbicara, maksud saya pada saat kamu mengeluarkan suara itu harus dengan smiling voice ya. Jadi saat salam, presentasi, kemudian tentu setelah itu tanya jawab ya dalam proses sidang, kemudian dalam penutupan sidang. Jadi mulai pembukaan, inti, dan penutupan. Selama kamu punya kesempatan berbicara, gunakan smiling voice. Nah, jadi teman-teman sekalian, supaya suasana dalam sidang itu rileks gitu ya, tidak menegangkan, karena dari suaramu akan terdengar apakah kamu orang yang percaya diri, orang yang tidak percaya diri, akan terdengar apakah kamu dalam tekanan, ketakutan, atau kamu tenang mempresentasikan hasil penelitianmu itu. Jadi akan terdengar dari suaramu pada saat kamu berbicara ya. Jadi apakah kamu sedang seperti apa suasananya, itu harus selalu terdengar ramah. Lupakan masalah-masalah lain dulu. Di dalam penyelenggaraan sidang online kamu harus fokus ya. Jadi bagaimana caranya supaya smiling voice itu sukses? Jangan lupa kamu harus berlatih dulu ya. Jadi artikulasinya harus jelas ya. Jadi apa yang dibicarakan, vokal, konsonan itu pada saat mengucapkan judul misalnya, ataupun nama-nama penguji atau apa saja, itu harus jelas artikulasinya. Kemudian intonasinya, penekanannya ya, pemenggalan katanya itu juga kapan harus ditekan, kapan harus biasa, tinggi, rendah, yaitu intonasinya kita harus perhatikan. Jadi irama ya, irama berbicara itu dimana kamu melakukan pemenggalan kata, tekanan kata, itu harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah tempo dalam berbicara. Cepat atau lambat kamu dalam berbicara itu juga harus diperhatikan. Di dalam sidang skripsi jangan terlalu cepat ya di dalam mempresentasikan hasil penelitianmu, atau sebaliknya jangan juga terlalu lambat.
ya, karena di dalam sidang online kan ada keterbatasan waktu. Pada saat sidang ada batas-batasnya, berapa menit kamu mempresentasikan hasil, nanti berapa menit melaksanakan tanya jawab dalam proses ujian tersebut, dan berapa menit kamu akan melaksanakan penutupan sidang. Jadi semuanya diatur. Jadi jangan sampai temponya itu terlalu lambat atau sebaliknya terlalu cepat sehingga sulit untuk ditangkap apa yang kamu bicarakan. Nah, baik teman-teman sekalian, saya akan kasih contoh mana ucapan yang menggunakan smiling voice dan mana yang tidak ya. Sekarang saya mulai dari yang tidak dulu. Misalnya kalau saya contohkan ketika penguji atau biasanya dilakukan oleh pimpinan sidang mempersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya ya. Katakanlah sudah dipersilahkan. Misalnya kepada Saudari Hodijah Makarim dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Nah, sekarang saya sebagai wakil teman-teman, ini contohnya ya, saya sebagai yang melaksanakan ujian sidang. Yang pertama contohnya tidak menggunakan smiling voice. Saya terima misalnya seperti ini. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Senin 19 Juli 2021 saya akan melaksanakan sidang skripsi yang berjudul Kompetensi Pendidik Anak Usia Dini di 3 pusat kegiatan pendidikan anak usia dini di Jawa Barat. Nah, itu tidak menggunakan smiling voice dan kemudian intonasinya juga kurang bagus, kemudian sangat lambat ya. Itu kurang baik ya. Itu terjadi pada mahasiswa yang kurang percaya diri dan belum apa-apa sudah takut sehingga kemampuan mengeluarkan suaranya tertekan ya. Sekarang saya ambil contoh dengan smiling voice ya. Sudah dipersilahkan, saya sudah dipersilahkan, saya menerima ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Senin 19 Juli tahun 2021 saya akan melaksanakan sidang skripsi yang berjudul Kompetensi Pendidik Anak Usia Dini di 3 pusat kegiatan pendidikan anak usia dini di Jawa Barat. Nah, jadi mana lebih nyaman didengar, yang pertama dengan yang kedua? Kan enak yang kedua ya. Nanti kamu bisa berlatih lebih baik dari saya ya. Itu contohnya kamu latihan dan kemudian nanti bisa lebih baik dari itu ya. Jadi kalau misalnya menyebutkan judul, menyebutkan setiap title ya, nanti subjudul pada saat slide ditampilkan itu juga tetap menggunakan smiling voice. Jadi saya ulangi ya satu kali lagi, misalnya terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini 19 Juli tahun 2021 saya akan menyelenggarakan sidang skripsi yang berjudul Kompetensi Pendidik Anak Usia Dini di 3 pusat kegiatan pendidikan anak usia dini di Jawa Barat. Gitu ya. Jadi kalau seperti itu teman-teman akan nikmat, jadi menikmati bagaimana caranya teman-teman menampilkan smiling voice itu. Tujuannya adalah agar suasana rileks, terkesan ramah dan humble gitu ya. Jadi itulah juga misalnya pada saat penutupan sidang ya, pada saat penutupan sidang teman-teman mengucapkan terima kasih kepada tim penguji juga menggunakan smiling voice. Misalnya setelah diumumkan kamu dinyatakan lulus, kan pasti bahagia. Lalu diminta untuk, biasanya diberikan waktulah sekitar 5 menit untuk mengucapkan terima kasih bahwa kamu sudah lulus.
Nah, ucapkan itu juga dengan smiling voice. Misalnya, kalau yang tidak ya, misalnya terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menjadi tim penguji, dan alhamdulillah saya sudah dinyatakan lulus. Mohon maaf atas segala kekurangan saya selama melaksanakan sidang. Itu kan sangat rendah dan seperti orang tidak bahagia ya. Jadi kurang, itu semangatnya kurang. Jadi sampaikanlah dengan smiley voice supaya terdengar semangatmu gitu, bahwa kamu memang bahagia sudah dinyatakan lulus. Walaupun nanti ada revisi, itu gak usah dipikirin, itu kan nanti bisa dikerjakan. Jangan sampai menutup sidang yang harusnya kamu bahagia dinyatakan lulus, terbebani oleh beban yang revisi ini revisi itu. Udah gak usah dipikirin, namanya juga uji ya pastilah ada revisi. Jadi mau revisinya sedikit atau banyak gak usah dipikirkan pada saat kamu bersyukur menerima kelulusanmu. Saya ambil contoh misalnya, ketika dinyatakan lulus, kamu kan bahagia, lalu diminta untuk memberikan sambutan, ya bagaimana perasaanmu? Ya katakanlah misalnya begini, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan Penguji, terutama kepada yang terhormat Bapak, yang terhormat Ibu Doktor, yang terhormat, yang terhormat biasa ketua dulu ya, yang terhormat Profesor Dr. Hasanuddin MSI misalnya, yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur siapa, yang kami hormati Ibu Dr. Insinyur, dan yang kami hormati Ibu Doktoranda MSI siapa misalnya ya. Kemudian sampaikan, alhamdulillah pada hari ini saya sudah menyelesaikan satu tahapan sidang dan dinyatakan lulus. Terima kasih atas segala bantuan bimbingan dari Bapak dan Ibu semua, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan selama sidang skripsi ini berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Jadi itu yang saya contohkan, smiling voice yang sederhana. Jadi saya yakin teman-teman bisa menampilkan smiling voice yang lebih baik dari yang saya contohkan ya. Jadi jangan lupa, kesimpulannya adalah smiling voice itu adalah suara yang menyenangkan, enak didengar, empuk gitu ya, riang, gembira, mencerminkan kebahagiaan ya, mencerminkan kebahagiaan. Bagaimana intonasinya, bagaimana temponya, artikulasinya, semua menjadi satu, disampaikan dengan suara yang menyenangkan, riang, penuh semangat. Nah baik teman-teman sekalian, akhirnya saya ucapkan selamat bersidang bagi teman-teman yang sudah siap akan bersidang. Semoga lancar dan sukses. Jangan lupa smiling voice di dalam pelaksanaan sidang, baik sidang proposal maupun sidang skripsi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.